Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Dwi Rizky Pratiwi Rahayu Wiguna, NPM 190120100022, mahasiswi semester 5, jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan membuat tutorial rekrutmen pegawai menggunakan aplikasi Zuhu dalam video tutorial. Kita memasuki web Zuhu, kita akan berada di beranda, lalu klik job openings dan klik create job opening atau tanda plus di sebelah tulisan import. Nah, di sini kita akan menulis judulnya yaitu Job Vacancy Finance Admin, karena kita membutuhkan pelamar untuk bidang akuntansi atau bidang keuangan. Kami memasukkan ke web tersebut dengan standarisasi karyawan yang sudah kami tentukan, dan kamu meminta harus menemukan pelamar sebelum tanggal yang sudah kami buat atau tentukan. Di sini address information-nya adalah Sumatera karena kita membutuhkan karyawan atau pegawai bidang keuangan daerah Sumatera. Memberikan job deskripsi yang perusahaan kami inginkan. Setelah selesai semua, kita save. Setelah itu, klik kandidat. Di sini sudah ada beberapa kandidat yang mendaftar. Lalu klik import from spreadsheet. Import file biodata diri atau CV yang berupa Excel. Setelah itu, memasukkan biodata diri sesuai kolom di Excel. Setelah itu, kita import. Setelah muncul beberapa kandidat, kalian dapat mereview atau merating kandidat tersebut sekaligus mengevaluasi sesuai job tipe yang perusahaan inginkan. Setelah tahap mereview dan mengevaluasi, selanjutnya pelamar akan kami associate job opening untuk bidang keuangan. Setelah itu, kita klik interview dan mengatur jadwal interview untuk kandidat seperti sistem interview online, lalu tanggal dan jam yang ditentukan beserta lokasi yang diberikan. Di sini kandidat bernama Rusdianto Arwan akan interview di Hotel Luminor pada tanggal 22 Oktober jam 12 siang. Setelah kita send invitation, setelah menginterview para kandidat, jika sesuai dengan apa yang kita inginkan, dapat disubmit dan hasilnya bisa lulus diterima atau hired. Ada beberapa konsep yang dapat dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnis food and beverage untuk menarik konsumen.
Yang pertama yaitu foto produk secara profesional. Supaya strategi marketing dari produk makanan dan minuman yang digunakan bisa berjalan dengan efektif, maka perlu melakukan foto produk secara profesional. Kekuatan foto tidak boleh diremehkan karena memberikan pengaruh yang besar terhadap kesuksesan bisnis ini, di mana calon konsumen akan memilih produk yang memiliki gambar paling menggiurkan. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Media sosial merupakan media yang biasanya digunakan untuk melakukan promosi suatu produk. Ada banyak jenis media sosial yang bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Keberadaannya cukup membantu dalam mensukseskan bisnis food and beverage yang sedang berjalan. Media sosial ini bisa dijadikan penghubung antara bisnis dan customer. Pelaku bisnis diharuskan untuk lebih pintar dalam menggunakan media sosial yang dianggap paling efektif dan sesuai dengan target pasar. Hal ini dikarenakan setiap media sosial memiliki karakter pengguna yang berbeda-beda. Menggunakan media sosial akan mendorong orang dari berbagai daerah untuk mengetahui produk yang ditawarkan. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan calon konsumen. Strategi marketing food and beverage ini masih berkaitan erat dengan penggunaan media sosial, di mana pelaku bisnis harus aktif menjalankan komunikasi dengan calon konsumen. Komunikasi yang terjalin tidak hanya membalas komentar, melainkan rutin memposting promo dan foto produk terbaru. Strategi ini cukup efektif untuk menjalin komunikasi dengan calon konsumen, karena para followers akan melihat dan membacanya. Sangat disarankan untuk membalas setiap pertanyaan supaya terjalin keakraban. Rasa akrab yang tercipta akan membuat calon konsumen semakin penasaran dengan produk kami. Yang keempat yaitu bekerja sama dengan influencer. Influencer atau orang yang berpengaruh di media sosial bisa diajak bekerja sama. Para influencer ini biasanya memiliki jumlah followers yang sangat banyak. Ada banyak food vlogger yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan review produk. Caranya dengan mengundangnya langsung ke lokasi atau mengirimkan makanan gratis ke rumahnya. Yang terakhir, bekerja sama dengan layanan pesan antar. Strategi ini sangat digemari oleh para pebisnis food and beverage, yaitu bekerja sama dengan layanan pesan antar atau GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Tidak hanya muda-mudi saja, namun sekarang para orang tua juga gemar menggunakan layanan pesan antar karena mereka dapat menghemat waktu untuk keluar rumah dan membeli makanan. Banyaknya promo potongan harga atau voucher-voucher yang ditawarkan oleh layanan pesan antar. Siklus pembelian yang akan dilakukan oleh PT Bulan Sabit. Yang pertama yaitu permintaan pembelian. Prosedur dalam pembelian yang pertama yaitu adanya permintaan pembelian dari para calon konsumen. Para calon konsumen akan melakukan pesanan dan saya dapat menawarkan pesanan sesuai produk yang dijual pada situs web kami. Setelah itu, kami menerima pesanan. Sebelum memproses pesanan, konsumen dapat membayar uang muka atau DP untuk syarat pemesanannya. Yang keempat, ada faktur pembelian. Setelah konsumen melakukan transaksi uang muka, konsumen menerima faktur pembelian sebagai bukti transaksi. Setelah itu, perusahaan akan memproses pesanan sesuai permintaan konsumen. Setelah pesanan siap, perusahaan mengirim pesanan tersebut pada alamat konsumen. Yang terakhir yaitu pembayaran atau pelunasan. Pengiriman pesanan telah sampai, konsumen dapat melakukan pembayaran pelunasan barang yang dipesan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.